Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman makin sehat ya, makin berlimpah ya, tetap hebat dan luar biasa. Teman-teman, kembali bersama saya di Beta Terapi. Tentunya masih ingat dan masih setia ya untuk terus belajar bareng di YouTube Beta Terapi ini. Harapannya sangat sederhana, kita bisa berbagi manfaat, ya, bisa berbagi informasi. Jika teman-teman ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Saya terbuka lebar ya. Bertanya tentang hipnosis, silakan. Tentang hipnoterapi, silakan. Dan ini membuka kesempatan kita secara luas untuk terus belajar, ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Wah, seringkali saya masih dengar nih dari ya selentingan-selentingan, ada juga teman yang kadang-kadang bertanya ragu dengan hipnosis. Sebetulnya mungkin pengen pengen bertanya tapi bisa jadi nggak enak ya. Nah, sebetulnya saya nggak apa-apa, kita fair saja, kita bisa ngobrol bareng ya, atau sambil ngopi-ngopi boleh kita bercerita tentang hipnosis seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan kesimpulan. Karena ternyata masih ada juga yang punya pemahaman bahwa hipnosis ini keilmuan yang berhubungan dengan alam gaib, ya, berhubungan dengan pemanfaatan jin. Ya, ada juga yang masih punya persepsi bahwa hipnosis itu kejahatan, hipnosis itu penipuan. Nah, ini yang salah pahamnya di sini. Sehingga kalau kita bicara ilmu, ya, ilmu itu kan sifatnya netral, ya. Ibarat pisau itu bisa untuk hal yang positif, bisa untuk hal yang sebaliknya. Itu tergantung yang pegang pisau itu. Nah, ketika kita belajar secara mendalam tentang hipnosis, tentunya kita akan semakin paham bahwa hipnosis adalah keilmuan yang manfaatnya juga jauh lebih banyak. Ya. Contoh ya, kalau saya sebutkan sekarang bahwa hipnosis manfaatnya sangat banyak, misalnya anak yang nggak doyan makan nih, di hipnosis akhirnya mau makan. Anak yang nggak mau belajar, di hipnosis akhirnya mau rajin belajar. Anak yang kecanduan game, di hipnosis akhirnya mau belajar. Nah, anak yang gelisah ya, tidak tenang gitu, dihipnosis jadi tenang. Ini dalam konteks anak saja, bagi orang tua tentunya sangat bermanfaat sekali ya, ketika orang tua bisa belajar bagaimana mengendalikan anak dengan mudah dengan hipnosis. Ibarat kalau ini ya, kalau kuda liar itu berlari, kita masih bisa pegang kendalinya gitu. Nah, ya kita kalau kita orang tua harus bisa dong pegang kendali anak-anak supaya tetap dalam koridor ya, dalam batasan yang sesuai dengan harapan kita semuanya. Nah, manfaat yang lain misalnya untuk orang pengen berhenti merokok nih, dihentikan dengan hipnosis, bisa banget ya. Orang yang stres ya, cemas ya, gelisah. Saat ini saya sering menangani pasien-pasien yang insomnia, susah tidur, ada kecemasan, ya, tidurnya tidak nyenyak, bahkan sudah minum beberapa terapi pun, obat yang sudah diminumnya pun masih belum pulas tidurnya. Alhamdulillah dengan hipnosis hipnoterapi ini bisa membantu mereka dan bisa mendapatkan kualitasnya kembali. Ya. Belum manfaat yang lainnya seperti manfaat-manfaat untuk percaya diri, ya, bagaimana mengatasi grogi saat di panggung, bagaimana bisa makin semangat, bagaimana tetap excellent ya. Kalau yang punya karyawan, bagaimana biar karyawannya bisa maksimal kerjanya, bagaimana bisa memberikan motivasi yang kuat dengan hipnosis. Banyak sekali manfaat dari keilmuan ini, sehingga nggak fair dong ketika ada yang mengatakan bahwa ini kejahatan. Wah,
hanya melihat dari kejadian orang, ya, terus di apa terkena tadi ya, terkena musibah, ditipu, nah ngomongnya hipnosis. Padahal kan itu ditipu, gitu. Siapa saja bisa melakukan itu. Tapi kalau kita bicara keilmuan hipnosis, ini ada keilmuannya, ada pembelajarannya, ada kelasnya. Nah, yang seharusnya ketika pengen tahu lebih jelas seperti apa, ya belajar. Kalau hanya memaknai sendiri, mengartikan sendiri, ya, memahami sendiri, ya ibarat tadi ilmu tanpa guru, pada akhirnya sesat, pada akhirnya memaknai sendiri, ya, mengasumsikan sendiri, ya. Ada juga yang mencari data-data yang negatifnya, ya bisa saja, ya orang sebaik apapun kalau dicari negatifnya pasti ada. Nah, namun ilmu itu sifatnya tadi netral, ya ilmu itu netral di titik nol ya. Mau diapakan itu tergantung si pelakunya, tergantung orangnya. Sehingga pastinya teman-teman semuanya, saya membuka tadi ya peluang untuk diskusi bareng. Silakan mau online, insya Allah saya siap ya. Mau offline juga siap ya, tentunya dengan protokol kesehatan, sambil ngopi-ngopi, jaga jarak ya, supaya kita tetap aman semuanya. Namun kita bisa mendapatkan kejelasan. Syukur teman-teman semuanya bisa belajar, ya, training sekalian, terjun sekalian. Nanti setelah teman-teman mendapatkan di materi dasar saja ya, teman-teman sudah bisa ngerti, oh ternyata hipnosis adalah murni skill komunikasi. Nah, apalagi teman-teman belajar lebih dalam lagi, pasti akan makin tertarik ya, karena keilmuan ini keilmuan yang benar-benar mengandalkan tadi linguistik, mengandalkan komunikasi kita gitu. Dan kadang ada yang mengatakan itu kan alam bawah sadar. Teman-teman, alam bawah sadar itu dalam pemahaman secara keilmuan ya, sebetulnya itu adalah metaforik ya, perumpamaan alam bawah sadar. Kalau dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana itu adalah kondisi pikiran yang fokus. Ya, ibarat seperti ini. Ketika kita di sebuah tempat ya, melihat banyak sekali orang-orang, kita melihat banyak orang, artinya fokus kita ke semua orang. Nah, pada saat kita terfokus pada satu orang, ya tiba-tiba ada orang yang kita harapkan kehadirannya datang dan kita terfokus satu orang, gitu ya. Fokus satu orang itu aja. Nah, pasti orang-orang yang lain yang di sekitar kita itu tidak kita pedulikan. Kenapa? Karena sudah sangat fokus pada satu orang itu. Nah, seolah bahwa ketika kita terfokus pada satu orang, seolah kita nggak sadar. Padahal itu sangat sadar, itu paling sadar. Karena saking sadarnya pada satu orang itu, sehingga membuat mengabaikan informasi yang lain, mengabaikan sekelilingnya. Ya, paling gampang kayak gini. Pada saat ada orang ya, atau kita sendirilah, kita sendiri naik motor nih, atau naik mobil, terfokus pada satu tujuan, saya harus cepat sampai tempat yang saya tuju tepat pada waktunya dengan tepat waktu, kita pasti akan terfokus ya, nyetirnya terfokus nih. Nah, saking fokusnya, kita malah kelewatan tadi mau mampir ke toko yang sebetulnya mau kita beli sesuatu di situ. Nah, itu bukti bahwa ketika kita terfokus pada satu hal, ya pada akhirnya dampaknya apa? Kita mengabaikan yang lain. Artinya apa? Hipnosis bukan tidak sadar. Hipnosis justru ketika orang berada pada kesadaran yang sangat terfokus. Nah, ini yang perlu teman-teman semuanya pahami. Kalau teman-teman berkenan untuk belajar bareng, ayo kita diskusi, kita belajar bareng. Saya senang sekali bisa bersama dengan teman-teman. Dan teman-teman semuanya, kita juga mengadakan beberapa pelatihan. Ya, bisa kadang di Pulau Purwo juga saya mengadakan, di kota-kota lain ya, dalam waktu dekat ini ada di Pemalang, ya.
di Tegal, Yogyakarta, Jakarta, ya. Bahkan luar Jawa kita juga siap untuk mengadakan pelatihan-pelatihan hipnosis hipnoterapi. Kalau lebih lanjut lagi, kami juga ada program pelatihan neurolinguistic programming. Nanti lain waktu saya jelaskan tentang neurolinguistic programming. Nah, teman-teman, manfaatkan waktu itu. Saya juga berharap kita bisa selalu sharing keilmuan ya. Supaya apa? Supaya manfaat dari ilmu yang luar biasa ini bisa benar-benar kita gunakan. Minimal buat diri kita sendiri. Ya, syukur bisa buat keluarga, ya, buat anak-anak, buat saudara, buat siapa saja yang membutuhkan. Karena keilmuan ini namanya hipnosis ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata hipnosis seolah ngeri gitu ya. Ya karena sebelumnya pernah lihat di TV di mana-mana yang desain pertunjukannya seolah apa ya lebih menunjukkan hal-hal yang jadi salah paham gitu. Namun sebetulnya hipnosis hipnoterapi ini sangat ilmiah. Ya, artinya apa? Benar-benar mengandalkan bahasa, benar-benar mengandalkan komunikasi. Benar-benar ketika kita menghipnosis, benar-benar kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya. Berkomunikasi dengan hati orang tersebut yang paling dalam. Nah, ini nanti tekniknya banyak di situ. Kita bisa ngomong dengan hati nurani, gitu ya. Kita bisa tadi ya berkomunikasi secara erat sekali, sehingga kita bisa menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh klien-klien yang diterapi. Teman-teman, harapan saya teman-teman bisa tadi belajar ya. Kita belajar bareng, oke lah. Saya juga terus belajar karena saya suka belajar dan saya termasuk orang yang selalu penasaran ya. Ketika saya penasaran, saya pelajari, saya dapatkan sampai saya mendapat intisarinya dan saya di situ baru menilai, oh ternyata ilmunya seperti ini. Dan hipnosis, hipnoterapi ini ilmu yang sangat luar biasa, manfaatnya keren sekali teman-teman. Kenapa saya bilang keren sekali? Bagaimana tidak? Pikiran manusia itu adalah anugerah. Pikiran kita itu sangat luar biasa ya, yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Kalau kita tidak optimalkan, kalau kita tidak syukuri ya dengan cara kita memaksimalkan potensi yang kita miliki, ya kita artinya kita tidak tadi ya tidak optimal dalam menggunakan amanah yang sudah Allah berikan pada kita. Sehingga teman-teman, ketika hipnosis hipnoterapi ini digunakan untuk terapi, untuk motivasi, ya, untuk mengubah perilaku menjadi positif, untuk relaksasi, ya, untuk membantu persalinan, coba yang nyerinya bisa hilang gitu. Saya pernah menterapi langsung ya, saya diminta untuk membantu pasien yang saat itu mau bersalin dan kesakitan. Saya hipnosis, terus saya pasang anchor, dan pada setiap saat ada rasa yang tidak nyaman, anchor itu saya picu, dan nyerinya langsung hilang, dia langsung nyaman. Untuk pasien hitam juga, kita juga buka pelatihannya nih, hipnohitan ya. Bagaimana biar teman-teman yang para praktisi kesehatan nih khususnya yang praktek hitan, bagaimana biar anak datang tenang ya, sudah senang dulu. Dengar saja Pak Mantri misalnya, wah, saya senang sudah terhipnosis di situ. Dan apalagi ketemu langsung diberikan komunikasi yang baik, pada akhirnya pada saat dilakukan tindakan si anak bisa tertidur nyaman, masuk kondisi hipnosa seolah seperti tidur, sedangkan dia terfokus pada doa, terfokus pada zikir. Luar biasa teman-teman. Ada satu pertanyaan tadi ya dari teman saya, apakah hipnosis bisa dengan berzikir? Wah, ini pertanyaan yang bagi saya, wah ini keren ini. Kenapa? Karena hipnosis itu bukan kata-kata ya. Hipnosis itu bukan sugestinya.
Jadi ketika dilakukan hipnosis ya, itu bukan karena sugestinya yang diberikan, bukan. Karena kondisinya adalah kondisi hipnosa, di mana ketika seseorang masuk pada kondisi hipnosa, ya, dia sangat sugestif, sangat mudah diberikan informasi apapun. Sehingga pada saat seseorang diminta untuk berzikir, ya, nah ini berzikir, ya, berzikir katakanlah berzikir Allah, 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 terus saja. Dia akan masuk sendiri ke kondisi ini. Karena apa? Karena terfokus. Saya pernah menterapi pasien yang tidak bisa tidur, ya. Waktu itu usia sekitar 70-80 tahun lah, sudah sepuh sekali dan kesulitan beliau tidur. Itu saya nanya ke beliau, Mbah, si Mbah seringkah berzikir? Dia menjawab, iya. Zikir apa yang si Mbah sering lakukan? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Terus saya minta, Mbah, sekarang Mbah boleh berzikir kembali? Subhanallah. Sambil itu mata. Sambil saya tepuk-tepuk tangannya pelan-pelan. Subhanallah. 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 Nggak ada 5 menit, beliau tertidur pulas. Dan saya bilang sama putrinya, udah membuat saya tidur. Sehingga putranya mulai ngerti, oh, pendekatan spiritual, ketenangan. Apalagi dengan zikir-zikir yang jelas, zikir adalah mengingat Allah, mengingat Sang Pencipta, mengingat siapa yang membuat kita, siapa yang menciptakan alam semesta. Luar biasa. Kenapa? Karena dengan berzikir kita langsung mengingat satu fokus, yaitu kepada Allah. Maka teman-teman semuanya berharap bisa belajar lebih dalam lagi, belajar memaknai setelah dalam, ya, setelah tahu ilmunya, setelah ngerti benar-benar ilmunya, diskusilah dengan para pakar atau dengan saya ya, dengan saya yang mungkin tergolong orang yang baru, ya, tergolong yang masih junior, karena yang senior di luar sana sangat banyak sekali. Akan sampai profesor juga ada yang belajar hipnosis. Nah, silakan teman-teman berdiskusilah. Kalau belum punya kesempatan dengan beliau-beliau yang di sana, dengan saya yang paling gampang. Tinggal kontak di nomor yang di YouTube ini, ya, atau ketik di Beta Terapi saja. Atau di Google dicari aja Beta Sugiarso, LPK Puspita Adelia, atau Beta Terapi. Insya Allah jejak digitalnya ada itu. Insya Allah ada. Beta Sugiarso, Purwokerto, Banyumas, gitu. Insya Allah jejak digitalnya ada. Saya siap teman-teman untuk berbagi, untuk belajar gratis. Saya diskusi saya gratis. Nah, memang ada training yang tentunya secara profesional ya saya buka, yaitu berbeda. Tapi kalau untuk teman-teman yang berdiskusi, tukar pikiran, memperdalam pemahaman tentang hipnosis, silahkan. Saya mau dibawa kemana juga boleh, mau diajak kemana silahkan, kita ngobrol dalam diskusi supaya kita ketemu ya, sebetulnya seperti apakah hipnosis hipnoterapi ini. Ilmu yang luar biasa, ilmu yang keren, ilmu yang benar-benar bisa membantu kita semuanya untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau ilmu ini tidak digunakan untuk hal yang baik, ya, untuk apa ilmu disebarkan? Yang pasti karena ilmu ini sangat baik, memberikan perubahan ya sesuai dengan pemegang keilmuannya tentunya. Ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Baik teman-teman semuanya, harapannya kita berjumpa ya, baik di sesi-sesi ngopi bareng ya, atau di sesi pelatihan-pelatihan resmi yang kami selenggarakan. Karena pelatihan yang kami selenggarakan dari lembaga yang sudah berizin ya, di bawah Dinas Pendidikan, terutama yang di sini kami berizin Dinas Pendidikan Banyumas ya, dan kami sudah punya NPSN ya, lembaga pelatihan
dengan NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Artinya lembaga kami lembaga yang diakui oleh pemerintah, mengadakan salah satunya adalah program pelatihan hipnosis, hipnoterapi, neurolinguistic programming, coaching, bahkan terapi-terapi komplementer lainnya. Atau kalau teman-teman pengen datang ke tempat saya, boleh ke Duku Waluh. Kami dekat dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kalau teman-teman sudah sampai di kampus UMP, di map bisa ya kampus UMP, saya jemput. Karena saya dekat, paling ada 2 menit saya sampai di UMP. Begitu teman-teman semuanya, harapannya video ini memberikan manfaat dan saya berharap sekali kita bisa belajar bareng, kita bisa kembangkan bareng, memberikan kemanfaatan bersama-sama. Baik teman-teman, demikian, terima kasih. Ketemu lagi di channel Beta Terapi ya. Makin luar biasa, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.